Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam liputan Dharma Seraya. Kali ini liputan Dharma Seraya berada di rumah Tahfiz Al-Huda MDTA Al-Huda Muhammadiyah, Pasar Lama, Pulau Punjung. Beginilah suasana di rumah Tahfiz Al-Huda MDTA Al-Huda Muhammadiyah. Penghargaan yang telah diterima oleh Kepala MDTA Al-Huda Muhammadiyah. MDTA Nurul Huda Muhammadiyah juga mengajarkan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, SKI, fikih ibadah, dan bahasa Arab. Ekstranya ada juga, yaitu beberapa tahfizul Al-Quran, cerdas cermat, muhadarah, dan outdoor. Sebelum lanjut, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat bagi orang lain, lebih baik kita subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini berkembang. MDTA ini sudah ada sejak 14 tahun yang lalu, tepatnya yaitu 13 Agustus 2007. Pendiri MDTA Nurul Huda Muhammadiyah Hajah Isnar RLBA dan Hajah Herawati Putra yang beralamat di Pasar Lama, Pulau Punjung. Ya, awalnya ini sebuah lembaga non formal yang di bawah amanah Kementerian Agama. Di sini kita mengajarkan ada 7 mata pelajaran pokok ditambah dengan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, SKI, fikih ibadah, kemudian bahasa Arab. Kemudian untuk tambahannya ada tahfizul Quran, dirikan subuh, muhadarah, dan cerdas cermat. Anak-anak yang datang itu ada dari beberapa jorong, terkhusus jorong yang ada di Kenegarian sampai Kota Pulau Punjung dan Kenegarian Sini Kambut. Nah, itu. Kalau untuk usianya gimana? Seberapa ya? Ya, untuk MDTA sebenarnya usianya tuh dibatasi dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu kelas 1 di MDA sampai kelas 6, kelas 4 di MDA. Kalau untuk anak SMP ada nggak? Ya, kalau untuk anak SMP sebenarnya ada, tapi tidak termasuk lagi untuk MDTA. Cuman binaan lagi yang ada untuk mereka. Bahasanya yang bisa dari itu Ya, itu tingkat SMP itu tertahu dengan MDTA. Itu namanya MDTW, MDTU, MDTW. Ya, ada ULA, Madrasah Diniyah Ta'miliyah ULA, dan Madrasah Diniyah Ustah. Maksudnya dalam bahasa Indonesia Ini setara dengan kan ada ini MDTA kan tingkatnya SD, MDTU itu kan tingkatnya SMP, dan MDTW tingkatnya SMA. apa yang mereka pelajari? Ya, sama dengan MDTA, cuman pendalaman materi. Tentang pada Ya, pendalaman tentang fikih ibadah, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, kemudian bahasa Arab. ini tidak kapan Ya, kalau madrasah ini berdiri sejak 13 Agustus tahun 2007. lama ya? Ya, alhamdulillah sudah ada tahun. Ya, kalau lulusan sudah banyak sebenarnya, cuman yang untuk khatam Quran yang terlaksana itu baru kedua kali baru. 2 kali khatam. Ya, 2 kali khatam yang khatam Quran yang terlaksana dengan besar-besaran. Itu akhir-akhirnya ya, saya. Ya, akhir-akhir ini tahun 2017 satu, tahun 2021 satu. Waalaikumsalam.
di sini Ustaz, apa persyaratannya bagi anak-anak sekaligus yang ingin belajar? Ya, untuk persyaratan tidak terlalu rumit. Yang pertama harus membawa fotokopi orang kakak dan akte kelahiran, kemudian ditambah pas foto 3x4 2 lembar. Kalau untuk jam belajarnya kapan aja Ustaz? Ya, kita ada 2 shift. Yang pertama dari jam 2 sampai azan asar, kemudian disambung setiap asar sampai jam setengah 6. Berapa orang guru yang mengajarkan? Ya, kalau guru yang aktif itu ada 4, cuman ada cadangan 2 orang. Berarti ada 6 guru. 6 guru. Jika murid terlalu banyak, gurunya kita tambah. Ditambah. Ustaz, untuk murid-murid setiap hari itu berapa yang belajar? Hari ini misalnya ada berapa orang yang belajar? Apakah mereka belajar setiap hari tanpa ada hari libur dalam 1 minggu? Atau bagaimana? Ya. Kehadiran mereka itu dihitung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi, ya, hari Sabtu itu ada kegiatan. Terkadang-kadang kita adakan muhadarah 2 kali sebulan. Kemudian ada juga cerita cermat, ada juga aktif. Muhadarah itu maksudnya apa? Ya, karena itu sama dengan acara didikan subuh. Cuman kalau kita adakan didikan subuh, karena kita tempatnya adalah di rumah, tentu jauh ke masjid. Itu kendala, jadi kita adakan muhadarah saja. Jamnya berapa? Jamnya sama setiap sholat asar. Setiap pada saat Pada asar. Ustaz, ini harapannya ke depannya untuk anak didik. Kalau harapan kami sebagai pembina MDPA ini memang sangat besar terhadap anak-anak. Yang pertama bisa melahirkan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki budi pekerti yang baik juga, dan sangat mencintai kepada orang tua dan berbakti kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Untuk belajar mereka selalu di luar jam belajar formal. Iya, ini memang di luar jam formal setiap hari. Untuk yayasan sendiri Ustaz, ini di apa? Anak-anak ini belajarnya di rumah atau di mana Ustaz? Tempat apa ini? Ya, untuk sementara kita dulu ada gedung. Ya, ada gedung di bawah di dekat Pasar Lama, karena itu dibangun jadi baru karena kita kehilangan tempat lokasi, jadi kita daripada anak nganggur, jadi kita sediakanlah rumah ini separuh ke belakang untuk MDPA. Jadi ini masih rumah kita sendiri ya Ustaz? Ya, masih rumah sendiri. Ustaz, ini kalau ada mungkin pihak luar mau membantu Ustaz, kira-kira apa kebutuhan dari Anda? Ya, kalau masalah kebutuhan banyak sebenarnya. Tentu saja meja belajar ini sangat kurang, ya kan? Kemudian banyaklah masalah peralatan. Namanya di rumah tentu peralatannya memang serba terbatas. Contoh meja, kipas angin, tikar, kemudian tempat duduk, banyak kekurangan sebenarnya. Dulu awal cikal bakalnya didirikan madrasah ini Gimana Bu? Sampai terpikir didirikan Bu? Kami dulu sedang duduk di Pasar Lama ini, vertebra yang tidak ada pendidikan membaca Al-Quran. Kami kumpulkan anak. Awal yang pertama anak cuma 6 orang. Mencari guru untuk mengajarnya. Tempatnya bukan di sini dulu, tempatnya di Pasar Lama, tapi sekarang sudah roboh kan, sudah ke sini. Berapa orang Bu? Murid ya sempat? 6 orang. 6 orang pertama? 6 orang pertama. Minggu yang kedua 9 orang. Dan selanjutnya bertambah. Alhamdulillah sampai sekarang. Sempat ratusan juga muridnya dulu Bu ya? Ratusan. Terus sampai berkurangnya lagi kenapa Bu? Ini kebetulannya lokalnya dirobohkan, tidak layak dipakai, dirobohkan, kemudian anak dihentikan sementara. Dulu lokalnya pakai lokal apa Bu? Lokal sekolah. Oh, menumpang Bu ya? Dulu Ibu menumpang di Numpang di sana. Oke. Sekarang dibawa ke rumah Bu ya? Bawa ke rumah. Kebetulan ada tempat sedikit di tempatnya. Harapannya gimana Bu? Misalnya kalau ada orang-orang yang ingin bantu Bu, apa Bu harapannya? Ya harapannya tentu bagaimana supaya maju tempatnya layak lagi. Ayo bersedekah dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu Rumah Tahfiz Al-Huda Muhammadiyah ini. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Orang mati menyesal karena semasa hidupnya tidak bersedekah. Maka dia berkata, menyesali
Ya Robku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Quran Al-Munafikun ayat 10.